Jadi kita telah menambahkan kecepatan ini ya, steer speed ya teman-teman ya. Dan ini saya ada challenge yang untuk teman-teman, jadi pastikan teman-teman ikutin ya. Untuk ngebuat variabel tapi bukanlah bagian dari dunia game itu sendiri teman-teman ya. Jadi kayak menu gitu segala macam tadi ya. Oke. Nah, di Unity teman-teman ya, elemen UI ya, sebagaimana mereka diketahui berada di sesuatu yang disebut canvas gitu teman-teman ya. Nah, jadi sekarang canvas ini umumnya ada di sesuatu yang disebut screen space ya teman-teman ya, dan mostly itu terpisah dari permainan gitu, dari gamenya teman-teman itu ya. Oke, jadi yang ada di ruang world ya, karena di world space ini, karena objek canvas tersebut merupakan objek dalam hierarki teman-teman. Oke. Nah, kita juga dapat memiliki banyak kanvas ya dalam gamenya ini gitu, dan ini akan sangat berguna untuk quiz master ya, untuk quiz kita ini gitu teman-teman, di game ini gitu loh. Karena game ini um, kita akan memisahkan hal-hal seperti quiz itu sendiri dari elemen latar belakangnya gitu teman-teman. Jadi kita dapat membolak-balikan kanvas gitu ya, tanpa harus mengubah semuanya setiap kali kita berganti layar teman-teman. Oke? Jadi kita melompat kembali ya ke Unity ya teman-teman ya, dan mari kita lihat kanvasnya lebih detail gitu teman-teman. Jadi seperti yang saya sebutkan, ini adalah objek dalam hierarki teman-teman. Jadi untuk menambahkannya, kita bisa ke area hierarki gitu teman-teman. Klik kanan, lalu cari UI, lalu klik teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang hal yang mungkin teman-teman perhatikan adalah kita memiliki kanvas yang ditambahin teman-teman. Tapi kita juga memiliki events ya teman-teman ya. Sistem events yang ditambahkan gitu teman-teman. Nah, sekarang ya kita nggak perlu terlalu khawatir tentang sistem events ya untuk sekarang gitu ya teman-teman ya. Event sistem ini gitu. Karena hal yang perlu teman-teman ketahui ya di stage ini ya, di tahap ini, yaitu untuk tidak ngedelete-nya, karena kita akan menggunakan event sistemnya itu nanti ya teman-teman ya, ke depannya gitu. Nah, jadi sekarang ya teman-teman, kalau kita ngeklik canvas dan melihat inspektornya ya, hal yang pertama kali teman-teman akan lihat ya di sini ya, uh, adalah maka mereka tuh tidak memiliki komponen transform ya, seperti objek yang lainnya yang mungkin teman-teman sudah ketahui gitu teman-teman ya, sejauh ini gitu. Nah, instead ya, sebaliknya kita akan memiliki sesuatu yang disebut rect transform. Dan ini cara kerjanya cukup mirip ya dengan yang standar ya teman-teman ya. Dengan yang standar komponen gitu ya, mengubah komponen. Jadi yang mempunyai posisi ya, rotation dan scale gitu teman-teman. Tapi ia juga memiliki beberapa hal tambahan di sana teman-teman ya. Jadi kita memiliki hal-hal seperti width dan height gitu ya, lebar dan tinggi gitu teman-teman. Kita juga memiliki anchor point gitu dan pivot point information gitu teman-teman ya. Oke, jadi untuk sekarang kita juga mengenal komponen-komponen lainnya gitu teman-teman. Nah, jadi untuk komponen kanvas itu um, ada scalar canvas dan graphic raycaster gitu teman-teman. Namun untuk saat ini kita akan ngebiarin itu semua ya, dan kita akan melihat hal-hal tersebut ya ketika kita benar-benar ingin melakukannya gitu teman-teman. Nah, jadi kita perlu mengubah ini di masa depan gitu teman-teman ya, nanti di kedepannya gitu. Nah, sekarang ya teman-teman, kita menambahkan ya hanya sebuah kanvas saja ke project kita, ya nggak terlalu ribet lah ya, dan untuk benar-benar dilihat ya uh, kanvas, untuk ngeliat semua kanvasnya itu beraksi gitu ya, kita perlu menambahkan sesuatu tuh ke kanvas itu sendiri gitu teman-teman. Oke, jadi kita akan mulai dengan gambar sederhana.
Dan tiap kali kita menambahkan sesuatu ke UI, itu harus berupa kanvas itu sendiri gitu teman-teman ya. Dan jadi kita melanjutkannya dan klik kanan ya pada kanvas ya di area hierarki ya, hierarki general ya. Terus pergi ke UI lalu klik gambar, klik on image gitu teman-teman ya. Nah, kita akan nambahkan gambar ke kanvas kita teman-teman. Oke? Nah, kalau teman-teman lihat lebih dekat gitu teman-teman ya, kita kita nggak dapat melihat apapun ya dalam tampilan di kamera kita di sini gitu. Tapi jika kalau kita ngubahnya teman-teman ya ke game view ya, lalu lihat ya teman-teman ya, ini kita mempunyai sprite kita yang bagus gitu teman-teman ya. Nah, jadi ngapa itu tidak muncul di tampilan kita yang sama gitu teman-teman ya, sprite-nya gitu ya. Nah, jika kita balik ke tampilan sama, ini tampilan kamera gitu teman-teman ya. Jadi ini akan melihat world space ya dalam game kita gitu teman-teman. Tapi seperti apa yang saya sebutkan ya sebelumnya ya, kanvas itu ada di ruang layar gitu yang Anda mungkin bisa ngelakuinnya ya, lihat garis putih seperti ini ya di tepinya kayak gini gitu teman-teman. Dan itulah sudut kanvas kita gitu teman-teman. Jadi mari kita klik dua kali ya pada kanvas kita untuk memusatin ya. Dan teman-teman akan melihat ya kita memperbesar dan memperkecil teman-teman ya. Di pojok kiri bawah, teman-teman mungkin masih bisa ngeliat ya tampilan kameranya yang berada gitu, di mana beradanya gitu. Kita juga bisa ngeliat bahwa sprite kita ini telah muncul di tengah-tengah area kanvas kita gitu teman-teman ya. Namun meskipun kanvasnya itu jauh lebih besar ya dalam tampilan adegan, dalam tampilan game ya semuanya itu nyatu gitu teman-teman ya. Oke, ya dengan world space ya di belakang kamera dan kemudian ruang layar ya di uh, taruh di atas gini teman-teman ya. Dan untuk mendemonstrasikannya lebih sedikit lebih baik ya teman-teman ya. Mari kita lanjutin dan nambahkan sprite dari objek 2D kita gitu teman-teman. Ya, jadi kita akan nambahin circle ya. Nah, kita udah namain circle agar kita dapat ngebedain ya teman-teman ya. Jadi kita akan ngatur posisi ya. Jadi let's say katakanlah 5 gitu pada sumbu X dan 0 pada sumbu Y gitu. Nah, kita dapat ngeliat lingkarannya di sini gitu teman-teman ya. Lalu jika kita ngeklik gambar pada kanvas tersebut, maka kita dapat ngeliat perbedaan posisinya teman-teman ya. Oke, posisi di sini itu 0 ya teman-teman ya. Tapi jika sumbu X itu kita ubah menjadi 5 gitu, jadi sama dengan lingkaran gitu ya. Kita perlu ngeperhatiin uh, bahwasannya tuh kotak ya. Kotak itu bergerak sedikit banget gitu teman-teman. Jadi gini teman-teman, ini bisa sedikit agak ngebingungin ya ketika teman-teman pertama kali nemuin ruang dunia ini ya world space ya dan space working gitu teman-teman bersama gitu. Tapi ini hanya butuh sedikit waktu dan sedikit latihan gitu. Semoga ini bisa terwujud gitu teman-teman. Nah, cukup intuitif ya saat kita bergerak gitu teman-teman ya. Jadi untuk saat ini kita langsung saja kita hapus circle spot kita karena kita nggak perlu ngemerluin ya gitu teman-teman ya untuk game kita gitu teman-teman. Nah, karena kita juga bekerja murni dalam UI teman-teman ya. Nah, jadi so far untuk tapi dalam proyek kali ini saya akan gunain sistem yang lama karena menurut saya pribadi jadi sistem yang lama ini jauh lebih mudah ya untuk dipahami ya teman-teman. Dan em, ya soalnya mungkin saya lebih familiar gitu dengan sistem yang lama ini. Namun kita akan gunain sistem yang baru nanti di video kedepannya teman-teman ya. Jadi mari kita ngeliat prosesnya. Oke. Jadi kalau teman-teman ngedit dan nemuin banyak banget pengaturan project, teman-teman akan ngeliat banyak banget pengaturan di sini gitu teman-teman. Salah satunya adalah manager input gitu. Jadi mungkin teman-teman udah nutup ya aksesnya ya, sumbunya ini ya. Oke. Jadi input manager access dan access merupakan
bentuk jamak gitu dari kata axis yang pada dasarnya berarti satu gitu. Dari satu sisi sesuatu ke sisi lain dari sesuatu gitu. Dari misalkan kiri, kanan, atau atas bawah teman-teman. Oke. Jadi itu adalah sumbu dari ya coba katakanlah 0 ke 1 atau minus gitu. Minus 1 ke plus gitu. Dan semua langkah diantaranya gitu teman-teman. Jadi sumbu-sumbu yang kita punya di sini sejumlah besar sudah berada di dalam satu kesatuan teman-teman ya. Satu ini ada horizontal ya, dan satunya lagi vertikal gitu teman-teman. Jadi horizontal akan jadi cara bagi kita untuk mendorong ke kiri ke kanan gitu dan ngebuat kendaraan kita ke kanan atau ke kiri gitu. Oke teman-teman. Nah jadi kita bisa ngegunain A ya, jika teman-teman lihat itu ke kiri dan kanan gitu. Tanda panah di keyboard ya juga bisa digunain gitu teman-teman. Juga sesuai dengan misalkan teman-teman pengen menggunakan kontrol WASD gitu teman-teman ya. Ya. Nah, A itu akan kalau teman-teman mencet A itu dia akan ke kiri gitu dan D itu akan ke kanan gitu teman-teman ya. Dan ada beberapa pengaturan lain ya yang nyertain gitu. Tapi sebagian besar saya akan ninggalinnya gitu. Saya nggak akan menggunakannya. Sebagai default ya teman-teman, saya hanya mengetahui bahwa kita perlu mengetahui nama horizontal ya. Dan itu akan berkorespondasi dengan kiri dan kanan gitu ya juga, dan juga vertikal gitu teman-teman ya untuk yang horizontal ini gitu. Demikian pula teman-teman, kita perlu mengetahui nama vertikal dan itu akan berhubungan dengan atas dan bawah pada keyboard gitu teman-teman. Ya, menariknya S dan W gitu. Kalau teman-teman scroll ke bawah, teman-teman akan juga ngeliat ada horizontal dan vertikal gitu. Bundaran di sini horizontal. Dan ini sama dengan ngegunain joystick gitu atau gamepad di mana teman-teman dapat ngelakuin hal yang serupa gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman dapat bergerak ke atas dan pada joystick atau ke bawah pada joystick gitu. Begitu pula dengan vertikal ya, begitu pula dengan atas bawah. Oke. Nah, jika sudah diatur dalam pas ya gitu teman-teman ya. Dalam Unity teman-teman, teman-teman dapat menggunakan keyboard ya sama mouse serta joystick atau joypad gitu teman-teman. Saya hanya akan saya akan mencoba pakai keyboard ya teman-teman ya untuk saat ini gitu. Karena uh, ya karena saya tahu nggak semua orang memiliki joystick gitu teman-teman yang bisa mereka akses gitu. Nah sekarang salah satu hal buruk dalam menggunakan sistem lama gitu adalah kita perlu ngepakein nama yang tepat teman-teman, karena kita memang akan menggunakan referensi string yang saya akan tunjukkan gitu ya sebentar lagi nih. Namun perlu diingat jika teman-teman mengalami masalah itu mungkin karena namanya belum diketik gitu ya, belum diketik dengan pas. Oke. Dan hal terakhir yang saya akan sebutkan di sini adalah sumbu horizontal dan vertikal itu kita akan bergerak dari -1 ke +1 gitu teman-teman. Jadi -1 sampai 0 ke +1 gitu teman-teman. Jadi dalam putaran saat ini kita ngedapetin kecepatan yang ini ya, yang biasa ini ya default ya. Tapi saya akan ngegantiinnya. Oke, saya ingin nambahin cara agar kita bisa mengakses masukan kita. Kita dapat mengakses masuk horizontal kita gitu. Jadi dalam metode pembaruan ini kita akan menjadi sedikit berantakan gitu untuk sesaat, tapi kita akan beresinnya gitu teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Nah, saya akan nambahin sendiri variabel baru yang bertipe float gitu, dan saya akan nyebut jumlah setir ini sama dengan gitu teman-teman. Dan teman-teman tahu kita akan nyelesain ini sebentar lagi karena pertama-tama saya ingin teman-teman tahu gitu kalau kita mempunyai variabel di bawah sini gitu di update gitu ya di sini ya di update bawah. Dimana sebelumnya kita harus menaruh variabel itu di luar dari update ya. Dan apa yang terjadi dengan itu? Ya ada beberapa alasan gitu teman-teman. Ya salah satu alasan yang penting itu untuk sementara ini adalah saya memerlukannya itu untuk bisa ngekalkulasi ya berapa banyak setir gitu per frame gitu, karena pemain itu akan bergerak ke kiri dan ke kanan gitu, dan
akan dan tidak akan melakukan apapun kiri ke kanan. Jadi saya perlu memilikinya dalam update gitu yang akan kita kalkulasikan gitu ya. Oke, berapa jumlah ininya gitu. Jadi berapa banyak steering ya dalam setiap frame, gimana sebelumnya ya, variabel yang lain gitu. Saya hanya perlu mengetahui bahwa di awal gitu, di saat saya ketik play gitu, dan saya nggak menggantikannya setiap frame gitu teman-teman ya. Karena ini update gitu teman-teman, bukan start. Oke. Nah, saya tidak perlu apa nih sebutannya? Saya tidak perlu menaruhnya ini di update gitu teman-teman ya. Jadi itu adalah salah satu alasan mengapa saya akan memasukkan variabel saya itu ke pembaruan karena memang diperluin gitu teman-teman. Oke. Nah, oke. Jadi di sini saya akan menggunakan sebuah metode ya teman-teman ya. Uh, Mari kita coba bilang let's say transform ya gitu ya, transformasi gitu ya, rotate gitu. Dan itu kita panggil sebuah metode teman-teman. Jadi saya akan mengakses input ya. Dan ini adalah hal yang berkaitan dengan input gitu teman-teman ya. Jadi input dot ya. Apa yang perlu kita lakukan ya untuk mengakses input class gitu teman-teman. Ada beberapa hal yang di sini ya yang akan kita akses gitu ya. Dan kita akan mengaksesnya di beberapa yang partikular gitu teman-teman ya. Nah, akses mana yang kita akan tambahkan ya dan mana akan kita tambahin string reference ya gitu teman-teman. Dan string reference itu agak sedikit ribet ya teman-teman ya karena itu kadang-kala akan menjadi kita uh, karena kita perlu berhati-hati gitu di sini gitu teman-teman ya. Oke. Jadi kita perlu menambahkan horizontal dan memastikan teman-teman mengetiknya persis seperti yang saya lakukan di sana gitu. Atau kita bisa kembali ke pengaturan project edit gitu ya teman-teman. Lalu klik dua kali horizontal itu pada kontrol ya. Lihat salinannya lalu masuk kembali gitu teman-teman ya. Ke kode teman-teman terus di copy paste aja gitu langsung di sini gitu. Jadi begitulah cara teman-teman mastiin agar teman-teman tidak nggak nggak ngacauinnya gitu dan kemudian titik koma ya titik koma akhir ya sebagai ininya ya sebagai um, akhirnya gitu teman-teman ya. Jadi kita akan nambahin ini sebentar lagi gitu. Jadi alih-alih kecepatannya saya akan nambahin jumlahnya di sini gitu dan lihat apa yang terjadi gitu. Jadi kita akan mengupdate ini sebentar lagi ya. Saya hanya ingin memulai apa yang kita punya jumlah setirnya gitu. Pada dasarnya kayak apa yang didorong sama pemainnya itu gitu tersebut ya. Dari -1 ke +1 pada panah kiri dan kanan ya. Dan kita akan nyimpan gitu ya lompatan itu ya ke unitnya itu gitu. Sekarang kita klik play ya teman-teman ya. Dan kita harus memiliki kontrol pertama pada game kita gitu teman-teman. Klik untuk kiri dan kanan gitu teman-teman. Hal yang saya perhatikan dari belakang dan ke depan itu memang mundur, tapi sebenarnya itu berhasil ya, berhasil nggak terlalu buruk gitu teman-teman. Jadi saya keluar dari play mode ya teman-teman ya. Terus kita pergi ke sini, kita coba cek. Saya ingin melihat sebaliknya. Jadi daripada kita menyebutkan jumlah setir, saya hanya mengatakan jumlah setir negatif teman-teman. Sebenarnya saya akan ngambil pen tool dan buru-buru gambar draw yang draw di layer ini ya. Jadi itu akan masuk akal gitu teman-teman. Jadi kita akan bicara tentang jumlah setir ya, setir amount ya teman-teman ya. Dan jika kita memiliki nilai minus gitu, satu yang berarti ke kiri dan ditambah satu berarti ke kanan, maka 0 itu adalah nggak ngapa-ngapain gitu teman-teman. Nggak melakukan, jadi kiri ini dan panah kiri ini dan panah di kanan ini, jika kita menekan panah kiri ke bawah, kita akan mendapatkan nilai -1 gitu teman-teman ya. Namun saat ini hal itu membuat kami berputar ke arah yang salah. Oke teman-teman. Jadi ini kita basic math aja ya,
kita bilang minus 1. Minus 1 itu sebenarnya sama dengan plus 1 gitu. Ya, minus 1 gitu. Dan sama dengannya kalau ditambah 1 gitu, teman-teman. Dan di sini kita kalau tambahin minusnya aja, maka minus akan minus plus 1 gitu, akan sama dengan minus 1 gitu, teman-teman. Jadi, salah satu aturan yang saya pikir banyak dari kita tahu gitu ya, jika Anda mencoba mengurangi yang negatif, yang akhirnya Anda lakukan adalah ngedit, nambahin ya, teman-teman ya. Jadi jika saya coba, let's say misalnya 0 gitu, 0 ambil dikurangin 1 gitu. Pada akhirnya saya akan ngatain 0 itu tambah 1 gitu. Karena ketika Anda menghilangkan minus, Anda akhirnya menambahkan, dan jika itu kurang cocok untuk Anda, maka Anda bisa melihatnya dari sudut pandang nambahin minus gitu ya, teman-teman ya. Melakukan hal lain gitu. Oke. Ya begitulah maksudnya ya, teman-teman ya. Oke. Jadi kita masukkan kecepatan kita masukin steer speed dari sini ya, yang kita punya gitu ya, tapi kita harus menggantinya gitu. Dan sekarang inspektor itu akan mengalihkan ya, akan dikalikan dengan jumlah horizontal, dan kita akan nambahin itu gitu, teman-teman, sebagai rotation value gitu ya di sini. Oke, sekarang kita kembali ke Unity dan mari kita cek ya, teman-teman ya. Saya akan mencet ya play di sini gitu, teman-teman. Dan kalau saya tulis di sini 0,5, kita klik ya, simpan ya, klik mainkan gitu, teman-teman. Oke, sampai situ aja teman-teman ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye bye, teman-teman.